Buaya busuk ingin turun gunung untuk mengacau di dunia. Aku pasti akan melindunginya. Si kecil. Kamu hanyalah yatim piatu yang diadopsi oleh Gunung Tiantai selama 4 tahun. Turunkan aku dari gunung. Aku bisa membantumu menemukan keluargamu yang asli. Naga jahat tidak akan pernah menang melawan aku. Ah. Naga jahat, kamu bukan lawanku. Adalah Yao Yao yang menindasmu. Jangan lari. HMPH. Kalau kamu mau menindas aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Hahaha. Anak kecil, meskipun kemampuanmu sekuat apapun. Lebih dari hari ini. Aku pasti akan membalaskan dendam suatu hari nanti. Ah, jangan lari. Jamur di gunung semakin sedikit. Di rumah hampir tidak ada makanan. Hari ini yang utama adalah malam sudah gelap. Kita harus pulang. Haha, kakek. Lihat, ada seorang gadis kecil di sana. Cepat. Ini. Anak kecil ini kenapa tidur sendirian di sini? Cepat, Dogdan, tolong bantu. Kita bawa orang ini pulang dulu. Cepat pulang ke rumah. Kamu bilang kamu berasal dari Gunung Tiantai. Gunung Tiantai kan gunung suci dari 2000 tahun yang lalu. Ah, jadi kamu berumur 2004 tahun. Kamu sudah bisa jadi nenek moyangku. Jadi Yoyo adalah nenek moyangmu. Benar. Yoyo adalah nenek moyang kalian. Jadi, apakah kamu punya banyak uang? Uang? Iya. Uang bisa membeli banyak telur. Kali terakhir, kakek pergi ke pusat kegiatan lansia. Dia membawa banyak telur. Enak sekali. Enak. Yoyo juga ingin pergi ke pusat kegiatan lansia untuk mendapatkan telur. Kamu tidak bisa. Hanya orang tua yang bisa. Tapi kamu punya uang untuk membeli. Jadi uang sama dengan telur. Telur sama dengan makanan. Cucu yang bijaksana. Di mana bisa dapat uang? Saya tidak tahu. Tapi saya dengar di kantor polisi sana. Menangkap penjahat bisa dapat banyak uang. Menangkap penjahat Yoyo bisa ya? Ah, jalan ke hutan aromatik. Halo, pusat kegiatan lansia? Saya datang untuk mengambil telur. Maaf ya, nak, ini kantor polisi, bukan pusat kegiatan. Tidak bagi telur ayam. Ini tempatnya. Anjing itu bilang ambil orang jahat ke sini untuk ambil telur. Jangan menipu Yuyu. Yuyu yang berumur 2000 tahun adalah nenek moyang yang ambil telur. Bukankah ini buronan dengan hadiah 30.000 kilogram di sistem? Nak, siapa namamu? Tahun berapa usiamu? Apakah kamu masih ingat kontak di rumah? Yoyo tahun ini berusia 2004 tahun. Kemarin bilang Yoyo adalah nenek moyang. Yoyo harus pulang sekarang. Kakek Godan sedang menunggu Yoyo untuk makan. Anak kecil, kamu beritahu kakak. Kamu tinggal di mana? Bagaimana kamu menangkap orang yang kamu bawa ini? Orang itu seperti ini, seperti ini. Tolong. Hei. Akhirnya dia tertangkap karena memiliki karma buruk dan kebaikan yang jahat. Dia adalah orang jahat yang besar. Go dan bilang orang jahat yang besar dikirim ke sini bisa mendapatkan telur ayam. Tolong, polisi, cepat masukkan saya ke dalam penjara. Gadis kecil ini benar-benar memukul saya. Lihat, saya dipukul olehnya. Seandainya saya tahu akan bertemu dengannya, saya sudah menyerahkan diri sejak lama. Masih membiarkannya memukul saya begitu lama. Cepat masukkan saya ke dalam penjara, polisi, tolonglah. Ini cukup panas. Anak ini memiliki aura yang sangat lemah. Tidak seperti aura orang hidup, tapi bisa berdiri dengan baik di sini. Selain itu, burung pelarian ini juga memiliki sedikit energi misterius yang hampir tidak ada. Seseorang telah mengucapkan mantra padanya. Saya sudah melihat cara itu beberapa tahun yang lalu. Dari nenek tua yang sekarang disembah oleh aliran misterius. Tapi cara orang tua itu belum sebersih dan secepat ini. Besar dan terbuka. Apa yang terjadi? Dia bilang dia menangkap seorang buronan dengan tangan kosong. Dan sekarang mau datang ke kantor polisi untuk mengambil telur ayam. Hari sudah gelap, harus pulang makan. Go dan bilang mau menyisakan paha ayam untuk Yuyu. Kamu mau pulang? Sudah gelap, harus pulang. Oke. Kalau begitu, kamu pergi saja. Mengapa? Perlukah kakak mengantar kamu pulang?
Kakek kecil menyebut dirinya Yoyo. Terima kasih, tidak perlu. Yoyo tahu jalan. Halo, halo Zisiang adalah leluhur. Yoyo, kamu belum pulang ya? Makanlah, Doek bilang pintu rumahmu masih tertutup. Suara ini seharusnya dari seorang kakek yang berjalan pincang, kan? Nenek moyang pasti tahu. Yoyo, segera pulang. Zisiang, sampai jumpa. Pelan-pelan ya, baik-baik. Kakek di rumah memanggilmu pulang untuk makan. Bukan? Itu Yoyo yang mengenal cucu kecil berumur 80 tahun, Zisiang. Ayo pergi. Kakak akan mengantarmu pulang. Kakak mengantarmu pulang. Tidak perlu, Yoyo tahu jalan. Wah, banyak sekali botol yang kamu kumpulkan. Kalau kamu suka, aku berikan untukmu. Oke. Nanti setelah kamu menjual botol-botol itu, belikan aku es krimnya. Tidak masalah. Itu yang paling aku inginkan. Apa itu? Yoyo, kamu sudah kembali. Hari ini aku siapkan paha ayam kesukaanmu. Apa salahnya menipuku? Lain kali Zisiang mengambil telur di pusat kegiatan lansia. Kamu bilang orang tua bisa mengambil telur. Tapi Yoyo pergi dan tidak diberi telur, itu sudah cukup. Bahkan hampir ditangkap Yoyo. Leluhur, kamu ngomong apa sih? Berani-beraninya sampai sekarang kamu masih berani menipu. Goudan, kamu bilang kepada leluhur bahwa menangkap penjahat bisa mendapatkan telur. Mengambil telur ayam. Aku dengar di sekolah ada orang yang menangkap penjahat. Mereka pergi ke kantor polisi dan mendapatkan beberapa puluh ribu. Tidak memberi telur ayam. Benar, tidak memberi Yuyu. Ayo Yuyu, pulanglah. Zisiang, anjing bodoh, menipu aku. Kamu, anak kecil, jangan bicara sembarangan. Yuyu, kakek hari ini membeli 3 paha ayam. Kamu 1? Ya, kamu 1. Aku juga punya 1, yang itu untuk Yoyo. Yang itu juga untuk Yoyo. Kenapa? Karena kamu menipu Yoyo. Kakek Zisiang, jangan marah lagi. Yoyo sudah memaafkan Goudan. 1 orang 1. Aduh, Yoyo benar-benar besar hati. Cepat masuk dan makan. Sudah selesai makan? Ini uang makan dari nenek moyang kecil. Kalau tidak bayar, cepat ambil saja. Yoyo adalah yang lebih tua, harus dihormati, tidak boleh makan gratis. Haha. Yoyo, ayo pergi. Tunggu. Yoyo, dari mana asal rumahmu? Benar, ya? Jangan tanya lagi. Yoyo umur 2004 tahun, dia adalah nenek moyang. Apakah rumah ini kamu buat sendiri? Kamu tebak sudah pergi. Kakek Yoyo benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu. Apa dia adalah dewa dari langit? Rumah ini hampir sama dengan yang aku ingat. Tapi rumah ini sudah ada makanan, masih perlu diatasi. Nenek moyang sudah bisa menghasilkan uang untuk hidup sendiri. Tidur dulu, besok cari uang. Yoyo datang lagi. Aduh, nenek sudah sangat merindukanmu. Nenek sudah menyiapkan es krim untukmu. Pelayan sudah menyiapkan es krimnya. Terima kasih, Huafang. Huazi kecil yang ceroboh. Panggil nenek saja. Kalau tidak mau panggil nenek, panggil saja tante juga boleh. Yoyo sudah tahu. Siapa saja yang ada di rumah Yoyo? Kenapa kamu panggil aku si kecil ini? Sendirian pergi mencari barang rongsokan kemana-mana. Kepala kecil. Ada leluhur. Aku lihat leluhur keluargamu ini juga nggak bisa diandalkan. Di mana ayah dan ibumu? Aku sudah tanya berapa kali, mereka di mana? Tapi kamu nggak mau bilang. Kamu tahu nggak, sekarang pasar ini sangat kacau. Banyak anak-anak dari beberapa keluarga baik-baik saja hilang. Orang-orang di kantor jalanan, bawa pengeras suara keliling dan teriak-teriak di mana-mana. Tutup pintunya dengan baik, tutup pintunya dengan baik. Kita harus hati-hati, sayang. Batu setan itu tidak takut dipukul. Aduh. Hebat banget, hahaha. Ayo kita makan es krim. Dengar nggak? Ada orang menangis.
Kayaknya dari tempat sampah itu. Ah. Ah, jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut. Bangkit, ikut nenek moyang. Benar, terima kasih. Sopan. Nenek moyang membawamu pulang. Tunggu sebentar. Ada yang membuatnya pergi. Yoyo tidak bisa hidup. Ayo pergi. Terima kasih. Nenek moyang, terima kasih. Bersihkan semuanya. Lebih baik, mari makan. Siapa namamu? Namaku Zuzong, panggil aku Yoyo. Siapa namamu? Aku tidak tahu. Saat aku terbangun, aku sudah dikurung di dalam rumah. Ada banyak anak-anak lain yang juga ditangkap. Sisanya aku tidak tahu. Yoyo juga. Setelah aku terbangun, aku juga ada di sini. Yang lainnya juga tidak aku ingat. Kau bukan dari dunia Yoyo. Atas bawah, kamu dipanggil atas bawah. Kanan kiri, kanan kiri. Kamu dibawa oleh nenek moyang. Kamu dipanggil atas bawah. Atas bawah baik, aku akan dipanggil atas bawah. Ada apa denganmu? Leher belakangmu terluka. Ada sesuatu yang jahat menggigit Yoyo. Mungkin bajunya agak menusuk ya. Apakah kamu tinggal sendirian? Nenek moyang bisa tidur sendiri, orang dewasa. Dan ada satu orang yang seperti kertas, orang kertas. Kamu masih kecil. Yoyo, 2004 tahun sudah dewasa. 2004 tahun. Tak disangka di usia muda kamu sudah sepuh. Jadi, Yoyo, nenek moyang, ayo makan. Lihatlah, kamu tidak peduli padaku. Nenek moyang kecil tidak bisa mengabaikan orang. Nenek moyang sudah telat memperhatikanmu. Berani sekali, urusan orang dewasa tidak boleh diurus anak-anak. Dia tidak ingat. Jadi Yoyo mengambilnya. Kalau begitu, kamu bisa meramal untuknya dan mengirimnya pergi. Kan? Tidak bisa. Kamu rela meninggalkanku demi gadis bau ini yang baru kamu kenal. Kamu akan meninggalkanku. Aku adalah pelukis terkenal. Meskipun dulu aku kalah. Dibuang oleh orang-orang yang tidak menghargai seni di bawah lubang dinding. Kamu menemukanku. Kamu lupa bagaimana kita saling bergantung satu sama lain. Kamu lupa bagaimana kamu bilang akan memperlakukan aku dengan baik. Bukan karena ramalan yang tidak akurat. Kakak tidak mengajarkan itu. Tidak bisa yang lain. Hanya bisa berkelahi. Kakak-kakakmu itu ngapain saja? Lihat apa? Apa yang diajarkan kakak itu membakar dirimu? Jangan, simpan kemampuanmu itu. Kakek, aku tidak berani lagi. Aku tidak peduli dia di sini. Aku harus apa? Anak perempuan nakal, satu orang dewasa. Kalau suatu hari aku keluar dan dia ketakutan sampai mati, bagaimana? Atas dan bawah. Atas dan bawah? Apa atas bawah? Maju mundur, kiri kanan, semuanya tidak berguna. Dia disebut atas bawah. Aku peduli apa? Mengerti? Mengerti. Dia adalah anak yang diambil dari tempat sampah. Bagaimana kalau kita kirim dia pergi? Ini diambil oleh Yoyo. Ini milik Yoyo. Baiklah, kalian berdua silakan pergi. Aku tidak akan kembali lagi. Kau kenapa? Xiao Hia. Nenek moyang ada. Ada hantu? Aku sedang tidur di tempat tidur. Tiba-tiba aku membuka mata dan melihat seseorang berubah menjadi orang lain. Itu adalah lukisan dewa. Lukisan dewa berjalan. Garisan putih. Kamu lagi menyakiti orang di atas dan di bawah. Jangan salahkan aku.
nenek moyangku, aku keluar dari lukisan. Dia tiba-tiba menakut-nakuti dirinya sendiri sampai begini. Kalau kamu lakukan lagi seperti itu, nenek moyang tidak akan memaafkanmu. Nenek moyang, besok aku mau mengumpulkan sampah, boleh aku ikut? Aku takut anak-anak tidak boleh berlarian. Setelah orang dewasa pergi bekerja, nenek keluar. Sisanya di rumah, kamu jaga dia, itu adik perempuan. Adik perempuan, kakak, kamu tidak boleh mengganggunya. Tahu. Nah, ini mantau yang aku bawa untukmu. Terima kasih, nenek. Punya saya tidak ada, tidak seperti punya kamu. Kamu yang menganiaya, pergi saja. Ah. Yoyo, berikan aku satu, Yoyo. Belakangan ini, ada banyak kasus anak hilang di daerah aliran sungai. Menurut penyelidikan dari kantor, ini terkait dengan sekte jahat yang sedang kita selidiki. Jadi, kita yang akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Saya usulkan. Siapa? Tanpa aku, kamu akan mati. Ada orang, kakak, cucu adalah leluhur. Kamu ya, leluhur kecil. Iya, leluhur. Sudah berlalu begitu banyak hari. Syukurlah kamu masih ingat aku. Yao Yao adalah orang tua yang ingat baik. Katakanlah, telepon ini ada urusan apa? Yoyo menghasilkan uang, menjual botol, mengundangmu makan es krim. Begitu hebat ya? Ini berapa banyak yang kamu dapatkan kali ini? 200. Wah, tidak mengecewakan nenek moyang kita. Langsung keluar 200, kamu yang maju. Nenek moyang mempersilakan kamu makan es krim. Gerakannya cukup cepat. Siapa sih? Yunchu tertawa begitu bahagia. Iya, siapa sih? Siapa? Anak kecil di rumah. Anak kecil Yunchu ini belum menikah, kan? Anak kecil ini dari mana ya? Iya, anak kecil ini dari mana ya? Saya sudah 29 tahun. Memiliki seorang anak di rumah itu bukan hal yang aneh, kan? Aduh, 29 tahun itu usia yang tepat untuk memulai. Tidak terlalu muda, tidak. Itu benar juga. Hahaha. Oke, mari kita bicarakan hal yang serius. Situasinya sudah saya jelaskan dengan jelas kepada kalian. Kalian pulang dan diskusikan laporan ini untuk saya. Saya pergi dulu ya. Nenek moyang sedang mencariku, baiklah. Ini dari mana lagi kerabatnya? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak saudara di sini? Aduh. Sangat patuh ya, anakku. Ini nenek moyang, bukan anak. Baiklah, ini nenek moyang. Kalau begitu terima kasih nenek moyang sudah mentraktir saya burger. Berani sekali dan tidak sopan, Huafang. Dia datang. Hahaha. Siapkan dia satu burger. Baiklah, kamu adalah kakaknya Yoyo, kan? Iya. Kalau kamu kakaknya, aku ada yang ingin dibicarakan. Kamu lihat anak sekecil itu. Kalian tega membiarkannya pergi sendirian keluar. Duh, sekarang ini banyak penipu ya. Kamu tidak takut dia tersesat dan tidak bisa pulang? Iya, Anda benar. Kami memang tidak melakukan ini dengan baik. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, Huafang, kamu siapkan hamburger untuk dia. Baiklah, siap. Yoyo, aku sudah menyiapkan beberapa kardus untukmu. Nanti ambil ya. Baik. Baiklah. Terima kasih ya, tidak masalah. Kalau begitu, kamu duduk di sini saja. Kakak pergi bayar. Tunggu, saya yang akan bayar. Orang tua tidak perlu bayar apa-apa. Hari ini, cucu menghormati Anda. Anak kecil tidak perlu bayar. Paman adalah orang yang lebih tua. Yoyo adalah orang yang lebih tua. Jangan cubit wajah Yoyo. Orang yang lebih tua harus punya kewibawaan. Anak kecil tidak butuh kewibawaan. Mengapa? Kalau begitu, hari ini kamu yang traktir aku. Oh iya, benar. Nanti setelah makan, kita mau kemana? Ngambil botol lalu beli susu buat orang dewasa. Beli mainan untuk Yanbai. Aduh. Kamu masih kecil tapi pikirannya udah banyak banget ya. Umurmu udah cukup dewasa. Kakek tahun ini berumur 2004 tahun. Kamu bilang berapa umur? Ya berapa umur. Kalau begitu, nanti kakak temani kamu pergi ke medan perang. Kakek dan cucu. Hari ini,
Anggap saja laut ini jatuh dari langit. Satu botol pun harus jatuh ke dalam kantong kita. Halo. Iya, saya tahu. Baiklah, saya masih ada urusan, saya tutup ya. Kenapa? Kamu tidak senang? Nanti makan hamburger, pasti senang lagi. Oh iya, lalu orang tuamu di mana? Paman tidak ada. Kalau begitu, siapa yang merawatmu? Yuyu sudah besar, tidak perlu dirawat. Yuyu adalah nenek moyang, merawat orang lain. Kamu tinggal sendirian. Bukan Yanbai, Jingbai, dan Yuyu bertiga. Yanbai adalah kakakmu. Jingbai adalah kakak perempuanku. Bukan Yanbai. Cucu laki-laki Jingbai, cucu perempuan Yuyu, nenek moyang. Jadi, apakah cucu ini Yanbai setinggi aku? Tinggi? Yanbai setinggi cucu laki-laki. Tidak masuk akal. Kamu sekarang kasih aku nomor telepon cucumu Yanbai. Aku mau telepon dia. Sungguh tidak masuk akal. Halo, siapa ini? Yunchu ada masalah. Segera ke Jalan Changting. Baik, aku akan segera ke sana. Akan segera pergi. Hai, bos, apa kabar? Hai. Tolong perhatikan anaknya sebentar. Saya ada urusan dan harus keluar sebentar. Tolong bantu saya ya. Kamu ini sebagai kakak, kenapa tidak menjaga anak ini dengan baik? Kamu kenapa pergi lagi? Baiklah, nanti setelah saya kembali, kamu bisa marahi saya. Sekarang tolong siapkan sedikit makanan untuknya. Saya akan kembali sebentar lagi untuk membayar. Yoyo, dengarkan kata nenek ya. Tunggu di sini dengan baik. Nanti kakak akan kembali untuk menemanimu mengambil botol ya. Baik-baik saja, baju. Oke, terima kasih, terima kasih. Saudaramu sudah pergi, kebetulan aku memang memanggang 2 burger. Tahukah kamu? Kamu hanya perlu tinggal tenang di sini bersama nenek. Makan burger saja sudah cukup, ya. Tidak menyangka bisa bertemu dengan pewaris keluarga Lin di sini. Begitu hipokrit. Luka yang kau dapat saat terakhir kali bertarung belum sembuh, kan? Kurangi omong kosong, ayo bertarung. Hei Hakie. Aura berbahaya. Nenek moyang menyelamatimu. Sepertinya ini tempat Yuyu mengumpulkan kerang. Ada orang bertarung di sini. Jangan sampai kertas Yuyu hilang. Hei. Punya aku. Dari mana datangnya anak kecil ini? Kelihatannya sangat enak dimakan. Ya, ayo cepat. Jangan pukul lagi. Sampah nenek moyangmu. Pergi mati saja. Tidak menghargai nenek moyang. Nenek moyang marah. Anak durhaka, sampah nenek moyang. Nenek moyang sudah tua. Menyakiti nenek moyang itu sangat tidak beradab. Tutup mulutmu. Gigit dia. Xiaoqi, kamu geser ke atas. Kalau bisa, hindarilah. Hehe, si kecil ini berbahaya. Sekali gigit bisa langsung hancur. Hahaha. Ini semua karena nenek moyangmu yang merusak. HM. Kamu yang paling jahat, berani membiarkan dia menggigit barang jelek Yoyo. Jangan makan sampah, otak bodoh. Nenek moyangmu membuatmu jadi pintar. Aduh. Senior mengatakan membuli orang tua harus dihajar. Kamu. Lanjutkan. Kamu benar-benar terlalu berani. Aku adalah Elder Mingzu yang terkenal. Kamu masih berani membantah. Bersihkan kardus itu untuk leluhur, kalau tidak. Iya. Aku segera bersihkan. Wan Xiaofan, bersihkan barang-barang bekas itu. Leluhur sudah selesai bersih-bersihnya. Lihat, aku bisa pergi sekarang kan? Tunggu dulu, sebentar. Dia ini memberi hormat besar, tidak boleh melanggar hierarki, merusak lingkungan dan memboroskan sumber daya. Masih tidak menghormati hasil kerja orang lain. Belum pernah lihat orang yang begitu berlebihan. Kakek, apa pendapatmu? Anak murah hati, jangan terlalu berlebihan. Kakek, jangan dengarkan dia mengomel. Jangan bicara, kepala kakek pusing. Kamu mencuri barang bekas dari kakek. Sangat jahat dan kejam. Kakek, kasihanilah aku. Nenek moyang, tolong ampunilah. Curi dan kirimkan kembali ke rumahku. Lalu berikan 200 yuan kepada nenek moyang.
Kau tidak mau. Mau, mau. Cucuku mau. Cucu akan pamit sekarang. Jika kau merasa repot, serahkan ini padaku. Di dalam ini ada banyak aura pembunuhan. Aku takut kamu tidak bisa menahan diri. Pergi sana. Ada apa? Siapa namamu? Hujan ringan menyatu dengan jubah hijau. Ada masalah. Hujan yang turun. Apakah yang ringan itu? Biru dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Apakah kamu punya nama lain? Tidak ada. Benarkah? Bisa kamu tuliskan untukku? 3 huruf, Ciceng. HMPH. Kamu membaliknya. Terima kasih, orang baik yang mencintai ribuan pedang. Maaf, tidak akan terjadi lagi lain kali. Halo, cucu. Huruf-huruf ini hanya bisa dibaca sebagai Lian Yuking. Tidak ada cara baca lain. Misalnya, Bu Xuan Feng. Adik kecil, kenapa lagi malas-malasan? Kakak kedua minta kamu menulis 3 karakter ini, Bu Xue Feng. Apakah kamu sudah bisa menulisnya? Huksung terlalu sulit untuk ditulis. Haha, Yoyo. Benar-benar seorang yang tidak paham sastra kecil. Benar-benar lucu. Kakak kedua, jangan selalu mencubit wajah Yoyo. Maaf. Aku akan mengantarmu pulang. Yoyo juga akan pulang. Aneh, kenapa dadaku terasa sangat sesak? Tunggu sebentar. Apakah kamu sedang mencari orang bernama Bu Xuan Feng? Yoyo, Yoyo, Yoyo. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu di sini? Dunzi, kamu dalam bahaya. Yoyo datang menyelamatkanmu. Aduh, kamu bilang keluar sendirian itu sangat berbahaya. Tidak terlukakan. Ayo, Yoyo, ikut aku kembali. Lian Xiaozuo, bagaimana kamu bisa di sini? Dalam hidup ini, dimanapun kita bertemu. Sekarang, 3 gerbang besar dipimpin oleh keluarga Lian. Pemimpin muda keluarga Lian adalah bakat luar biasa. Dengan kemampuan luar biasa, dia bisa mengendalikan ribuan naga. Kenapa pemandangan yang indah ini jadi begini? Membuat Yun Chujian tersenyum. Bahkan putra mahkota bagaimana bisa bersama kami lagi? Lian Tianyuan. Kakak, apa yang terjadi? Kakak, cepat pergi lihat putra mahkota keluargamu. Luka lama belum sembuh, malah bertambah luka baru. Tuan tua di keluargamu pasti sangat sedih. Adik sepupu, kakak sepupu, baiklah, kalian berdua istirahat sebentar dan kenang-kenangan lagi. Kamu bilang kalian bahkan anak muda keluarga. Di wilayahku terluka seperti ini. Bagaimana aku harus menjelaskan ke keluarga kalian? Kakak sepupu tidak apa-apa. Aku yang melacak jejak orang berjubah hitam. Aku yang mengejar mereka keluar. Orang berjubah hitam ini kembali berbuat kerusuhan. Lalu ini. Benar-benar menangkap anak kecil. Bos, ini kamu yang menyelamatkan. Tuhan, aku adalah nenek moyangmu. Tahu identitas nenek moyang. Apakah kamu sudah merasa tertekan? Ini. Yun, ini anakmu ya? Ada apa? Tidak mirip? Ini sangat mirip. Segera akan gelap. Nenek moyang, pulanglah dan bawa anaknya. Baiklah, Tuan Lin, kami akan pulang dulu. Kalau luka sudah sembuh, ingat untuk beritahu saudara ya. Cepat pergi jaga dia. Lain kali jangan lari sembarangan. Dia sebenarnya siapa sih? Ayo kita pulang. Bukankah aku bilang tunggu aku? Kenapa kamu datang ke sini lagi? Takut kamu mati. Aku bilang ya. Lain kali jangan datang ke tempat berbahaya seperti ini untuk mengambil sampah. Dengar tidak? Yoyo tidak menyelamatkan orang. Kalau bukan karena nyawamu beruntung, mungkin nyawa Yuan dan King sudah tidak aman. Mereka tidak punya hati nurani. Merusak barang kuno leluhur. Leluhur tidak menghitung kesalahan masa lalu. Leluhur adalah orang baik dan berbuat baik. Tapi kamu tidak mau dengar, ya, dan kamu juga tidak menjawab janji kamu. Kamu bilang lain kali jangan datang ke tempat berbahaya seperti ini untuk mengambil sampah. Kalau terjadi bahaya, bagaimana? Kamu yang kecil ini bahkan tidak bisa lari. Tidak ada yang namanya kalau. Baiklah, mari kita pulang. Bawa aku untuk bertemu dengan cucumu itu. Hei Kapten, ada urusan di tim sekarang. Kepala kantor memanggilmu untuk rapat. Baik, saya mengerti. Jadi, apakah kamu bisa pulang sendiri? Yoyo bisa. Saya ada sedikit urusan, saya pergi dulu.
Xiao Xiang, kenapa kamu ada di sini lagi? Kakek, dia itu hantu. Dia bukan hantu. Dia adalah dewa lukisan. Tapi dia mengganggu saya. Dia selalu menakut-nakuti aku. Ayo pergi. Terlihat cerah. Kamu lihat dia itu hantu. Dia menakut-nakuti aku. Hantu itu kamu yang sebenarnya hantu. Pengecut, aku adalah pribunga. Aku bahkan bisa memakan anak kecil. Wow, kamu lihat dia menakut-nakuti aku. Nenek moyang Yanbai, jangan bully adik perempuan. Kamu kakak, silakan masuk dulu ya. Jagoan, kalau tidak dibawa pulang bisa mati. Kamu tahu dari mana? Apa kamu bisa meramal? Kamu bilang tidak bisa. Kamu bohong padaku, No. Kakak bilang Yoyo bodoh. Jadi hanya mengajarkan sedikit. Kamu sudah punya yang baru. Lupa yang lama. Terus dengar kata, cucu tidak mendengar nasihat orang tua. Rugi di depan mata. Orang tua tidak boleh bicara sembarangan. Aku cuma pergi beberapa hari. Rumah sudah dicuri orang. Kalau siapa saja pasti marah. Di mana nenek moyang berada? Di situ rumahmu. Aku tidak peduli. Aku memang tidak mau dia bersama kami. Pahlawan muda mati lalu hidup lagi. Pergi dari nenek moyang akan mati di samping nenek moyang. Leluhur bisa menyelamatkan leluhur. Cerita panjang. Dewi yang dilihat leluhur di atas dan bawah bukanlah miliknya sendiri. Ada yang sedang merebut tubuhnya. Apakah kamu lagi menipuku dan bilang bohong tidak berhasil? Dunia ini tidak ada yang bangkit dari kematian. Belum pernah melihat, tapi itu tidak mudah. Adik perempuan Yanbai bukanlah orang yang mengganggu kakaknya. Tidak. Tergantung situasinya. Oh ya, tadi saat kamu keluar, ada yang datang mencari kamu. Mengangkat satu kantong sampah besar dan meletakkannya di depan pintu. Lalu langsung pergi. Siapa? Siapa yang tahu? Tapi sepertinya dia memasukkan 2 lembar uang kertas ke dalamnya. Uang saya. Kotak kertas nenek moyang. Nenek moyang penjual telur lupa pada nenek moyang. Menyesal. Kotak kertas. Saya kehilangan. Kita ini siapa? Berani meletakkan sampah di depan pintu kita. Sudah bosan hidup. Aku langsung tendang dia sampai 800 meter jauhnya. Sayang, apakah kamu merasakan aura membunuh? Oke. Salah, tidak akan berani lagi. Anak boros tidak mengerti. Tidak mengurus rumah, tidak tahu biaya hidup. Gu Yanbai, hari ini kamu yang cuci. Apa? Aku ini adalah dewa dalam lukisan. Cuci baju. Aku tidak mau hidup lagi. Sejak aku sadar, di mana aku pernah melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Nenek moyangku semua. Baiklah, cuci saja. Aku bisa menyesuaikan diri. Nah, nenekmu beli mainan untukmu. Kalau begitu, kamu cuci baju. Nenekmu sudah tidur. Kenapa aku jadi pelayan lagi? Mengapa? Kakek nenek kita yang selalu mengumpulkan sampah setiap hari. Betapa capeknya. Lebih baik dia tidur sebentar lagi saja. Aku sudah menyiapkan sarapan untuknya sebelumnya. Kalau dia bangun, dia bisa langsung makan. Aku akan memberimu sarapan. Aneh. Dulu dia selalu takut padaku. Kakek nenek, silakan makan sarapan. Saya buat ini untuk dimakan selagi hangat. Cucu yang baik, nenekmu membelikanmu permen. Kenapa uang ini lebih tebal dari kemarin? Apa dia sudah besar? Ini untukmu. Beli permen ya. Saya menyimpan sedikit lebih banyak uang nenekmu. Diam-diam saya masukkan ke dalam tasnya. Tujuannya agar dia tidak terlalu sulit dan bisa pulang lebih cepat. Dia lagi-lagi mau memberi saya uang untuk beli permen. Sepertinya leluhur akan pulang larut malam lagi hari ini. Kakak, bertahanlah, kakak. Sudah sampai di rumah sakit. Ku yang memiliki nama besar seumur hidupku mati di tangan orang berjubah hitam ini. Sangat disayangkan. Ayo, kakak, bertahanlah. Bertahanlah, kakak. Cepat, segera. Orang berjubah hitam belum ditangkap. Bagaimana jika ada anak lain yang terluka? Ada Yoyo juga. Bos. Masih. Sedang diupayakan lagi. Bisa pergi mencarinya. Yoyo. Hei, bos, cepat, dia sudah datang.
Cepat, cepat. Cari daging. Daging mencari daging, daging mencari daging. Kamu adalah daging. Ini adalah leluhur. Anak kecil, jangan takut. Meskipun pemimpin sudah tidak bernyawa lagi, tapi dia masih bertahan hidup. Aku ingin bertemu dengannya. Leluhur, selamatkan dia. Kamu bilang apa? Kamu bisa menyelamatkannya. Ini bos besar juga sudah gila. Sebelum mati malah memanggil anak kecil untuk menyelamatkannya. Dia cuma bisa mati. Aku tahu, tapi bos besar ini. Hanya saat dia mati barulah ada jalan keluar, anak kecil. Aku tahu hatimu sedang sedih. Tapi ini, omong kosong semua. Nenek moyang bilang kalau bisa diselamatkan, ya bisa diselamatkan. Ayo, ini jalan yang benar. Kakek, nenek, leluhur, terima kasih telah menyelamatkanmu. Wow, energi mistis yang sangat kuat. Energi mistis ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Syukurlah aku memanggil leluhur, kalau tidak nyawaku tidak akan selamat. Terima kasih, leluhur. Tapi tetap harus istirahat di rumah sakit untuk sementara waktu. Baiklah, aku akan memanggil dokter. Apakah aku adalah Gu Xuanfeng? Kakak kedua kamu. Aku akan panggil dokter. Kalian sedang bicara apa? Pelang. Kakak tertua bangun. Kau baik-baik saja. Akhirnya kakak tertua sadar. Hati-hati. Bagaimana keadaanmu? Kali ini berkat leluhur. Leluhur kecil, kau hebat sekali. Penguasa keluarga kakak tertua datang. Yoh. Bukankah ini kepala keluarga Jun? Saya benar-benar merasa terhormat. Kepala keluarga Jun datang untuk mengunjungi saya. Saya tidak datang untuk menjenguk. Saya datang untuk meminta bantuan Anda mencari seseorang. Keluarga Jun, baik dari latar belakang sosialnya, maupun dalam hal ilmu metafisika. Itu semua termasuk yang teratas. Tak disangka saya masih bisa berguna bagi Yun Xiao. Beberapa waktu lalu, keluarga Lin kehilangan seorang gadis kecil. Hingga kini belum ada kabar tentangnya, keluarga Lin. Gadis kecil seperti apa? Itu urusanmu tidak perlu tahu. Aku tahu ini berkaitan dengan sebuah sekte sesat. Keluarga Jun bisa membantu menumpas sekte sesat ini. Tapi anak-anak di dalamnya harus diperiksa satu persatu oleh keluarga Jun. Tuan Jin, kalau begitu, sebaiknya kamu diskusikan lagi dengan atasan saya. Lihatlah, bos saya sekarang sudah seperti ini. Hanya Yun Xiao yang bisa menangani urusan ini. Benar-benar menghormati aku. Dengar-dengar kamu hampir mati di tangan orang-orang berbalut jubah hitam 2 hari lalu. Bisa bangkit dari kematian. Ada orang hebat di sekitarmu. Makanya aku ingin bertemu orang hebatmu itu. Haha, tuan keluarga Jin, bercanda saja. Tak ada orang hebat seperti itu. Hanya karena rumah sakit ini memiliki tingkat teknologi medis yang tinggi. Kau memiliki aura mistis, tidak bisa menipuku. Kepala keluarga Jun, apa kau sudah terlalu lama berdiri di puncak piramida, hingga tidak bisa mengerti bahasa manusia? Jika kau tidak mau berbicara, aku akan menemukannya sendiri. Karena tubuhmu, tidak ada masalah yang serius. Tolong segera. Tolong segera. Sikap apa ini? Ini minta bantuan orang lain tapi masih begitu angkuh. Mereka punya kekuatan dan pengaruh yang besar. Jangan bilang dia benar-benar akan menemukan nenek moyang kecil itu. Hari itu, Yoyo berusaha menyelamatkanku. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Bahkan orang-orang dari keluarga Jun yang jarang terlibat dalam urusan dunia juga jadi tertarik. Menemukan Yoyo hanya masalah waktu. Lalu bagaimana? Tapi Yoyo bukanlah ikan kecil yang bisa diperlakukan sesuka hati. Lagi pula, aku dan keluarga kalian seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Kamu ceritakan padaku bagaimana kamu menemukan nenek moyang kita. Kamu mau apa? Aku cuma mau bergantung pada kekuatan besar saja. Sambil bergantung. Cepat pergi. Kalau begitu aku pergi. Kenapa dia belum kembali? Nenek moyang, kenapa baru pulang sekarang? Sudah larut malam. Aku pergi menyelamatkan orang, tidur saja.
Nenek. Kamu lihat apa? Tidak ada, cuma merasa ada yang aneh. Aku juga tidak melihat yang salah. Nenek, kamu bangun pagi sekali. Aku pergi masak untukmu. Kenapa kamu bangun begitu larut? Kebiasaan tidur malas lagi. Maaf. Kamu semalam mencuri keledai. Tidak. Hari ini entah kenapa. Aku merasa sangat ngantuk. Pagi-pagi keluar untuk apa? Bukankah aku menyuruhmu mencari orang? Aku sudah punya petunjuk. Tunggu aku memastikan dulu. Nanti aku beritahu kamu. Cucu yang baik, nenek moyang mau keluar mencari barang bekas. Kalian harus baik-baik. Yoyo. Cari Yoyo. Cepat cari Yoyo. Cari Yoyo. Kenapa setiap kali bangun, otak terasa kosong? Ah, tuan muda. Nona Qingya. Sudah ditemukan. Awalnya kami ingin mencari orang yang menyelamatkan Yun Xiao. Tapi entah kenapa malah menemukan yang lain. Nona Qingya. Ayo, tunjukkan jalan. Apakah kamu kakak tertua? Apakah ini orang yang aku cari? Jun Qingya tidak mengenali orang atau tidak tahu cara menyapa. Jun Qingya, bagaimana biasanya kamu menyapa orang yang lebih tua? Oh, aku ingat sekarang. Halo, kamu sudah besar sekali. Dulu nenek moyangmu pernah menggendongmu. Kamu di luar juga terlihat bingung. Aku datang untuk menjemputmu. Orang-orang di sekitarmu sudah dibersihkan. Kejadian kamu ditangkap tidak akan terjadi lagi. Untuk apa menjemput nenek moyang? Pulang makan. Tidak ada yang melawan. Kamu lapar? Tidak lapar? Ikut aku pulang. Dia sebenarnya ngomong apa sih? Sama sekali tidak mengerti. Jun Qingya tidak berbicara. Tidak sopan, Shen Yoyo memanggil Yoyo. Bukan Jun Qingya. Kamu adalah kamu. Nenek moyang, kamu sudah kembali. Tuanku, Xiaoxia adalah Qingya. Nona, barusan kamu salah mengenali data. Aku jelas merasa tidak salah. Ah, amnesia. Ini aku yang tidak ingat kamu. Kembali bersamaku. Jangan khawatir, jika ingin pergi, pergilah. Jika tidak ingin pergi, ya tidak usah. Ayah. Bisa dibilang begitu. Aku tidak ingat kamu. Jangan merasa tertekan. Meskipun kamu tidak kehilangan ingatan, kamu juga tidak akan ingat. Karena kamu adalah yang kutemukan. Aku yang ditemukan kembali. Di tubuhmu ada orang yang aku cari. Jadi aku harap kamu bisa kembali bersamaku. Lalu aku masih bisa tinggal di Haixi. Bisa. Baiklah. Kalau begitu, aku punya beberapa rahasia yang ingin kukatakan kepada leluhur. Leluhur kecil, jika aku kembali bersamanya, aku bisa belajar banyak keterampilan. Uang yang aku dapatkan akan kupakai untuk membelikanmu banyak es krim. Anak kecil tidak boleh makan terlalu banyak es krim. Saya tahu leluhur bisa makan banyak. Leluhur, saya selalu merasa sudah pernah melihatmu. Meskipun kamu mungkin tidak percaya. Kalau begitu, saya pergi. Selamat tinggal, leluhur. Sudah selesai. Kenapa selalu ada perasaan menyesal jika tidak membawanya pulang? Apakah kamu mau ikut saya pulang? Tidak, kamu tidak boleh. Ini adalah imbalanmu. Terima kasih sudah merawatku. Ini 1 juta. Itu warisan yang seharusnya. Ini benar-benar 1 juta. Lebih besar mana? 1 juta atau 30.000? Tentu saja 1 juta yang lebih besar. 1 juta terdiri dari lebih dari 33.000. 30.000 setara dengan 150-200. 100 itu lebih dari 30 es krim. Itu banyak sekali uang. Kecil, terimalah ini. Kamu bekerja keras setiap hari. Aroma di tubuhnya sangat familiar. Itu kakak senior. Ayo kita pergi. Kamu punya berapa banyak kakak senior? 3. Apakah kamu masih ingat mereka? Tidak begitu ingat. Tapi juga ingat. Berbicara sembarangan. Ingat tapi tidak ingat, kamu bodoh. Tidak memahami leluhur. Leluhur tidak mau bicara padamu. Leluhur sedang tidak mood, mau beli es krim. Jangan lupa asal-usul. Lupa sedikit juga tidak masalah. Saudara besar tidak akan marah. Chen Sixi. Orang berjubah hitam tidak baik. Gadis itu telah diculik oleh orang berjubah hitam. Apa yang terjadi?
Dewa Naga, tolong. Perawan dipersembahkan untuk membantu Dewa Naga membunuh para dewa. Siapa itu? Berani mengganggu urusan Dewa Naga. Berani menculik anggota keluargaku. HMPH. Petir datang. Aku sudah lama ingin bertarung dengan tuan muda keluarga Jun. Ada dewa yang hadir. Roh jahat pergi. Kakak, dua kakak, Yoyo tidak salah mengenali. Pasti ini kakak yang tertua. Kami berempat adalah keturunan yang sama. Tidak mungkin salah. Ilmu sihir kakak bukan sangat tinggi. Kenapa sekarang jadi rendah? Tidak tahu. Kakak, sekarang kemampuan saya bahkan tidak mencapai 1/10 dari yang dulu. Sebenarnya terjadi apa? Kamu masih ingat berapa banyak tentang kejadian di atap itu? Yoyo juga tidak ingat. Yoyo tidak bisa mengingat 3 kakak senior sebelumnya. Yoyo bodoh. Ada seseorang yang telah menarik kesadaranmu. Itulah sebabnya kamu tidak ingat. Saat itu, setelah kami kembali dari mengusir iblis, kami mencarimu. Kami tidak bisa menemukan jejakmu. Sepertinya Yoyo langsung berada di sini setelah terbangun. Benar, kami juga awalnya meragukan. Apakah ada yang menggunakan teknik robekan ruang dan waktu untuk membawamu ke dimensi lain? Kami bertiga menghabiskan setengah dari kekuatan kami, dan dalam waktu singkat mempelajari teknik robekan ruang dan waktu. Oleh karena itu, kami tidak dapat menahan konsumsi kekuatan yang besar, dan terpaksa harus bereinkarnasi menjadi manusia. Ternyata seperti itu. Kakak-kakak, terima kasih atas usaha kalian mencari obat. Tidak masalah, kami memang berasal dari akar yang sama. Kalau aku tidak bisa menemukannya, para senior ini sebaiknya tidak usah jadi lagi. Kalau begitu, apakah senior bisa mengalahkan orang berjubah hitam? Senior memiliki bakat luar biasa. Meskipun sekarang kekuatannya tidak seperti dulu. Tapi melawan orang berjubah hitam seharusnya bukan masalah. Ya, orang di wilayah gelap, kekuatan mereka meningkat. Senior mungkin tidak bisa mengalahkannya. Memang, saya pernah bertarung dengannya. Baru beberapa hari ini, kemampuannya meningkat begitu cepat. Kakak senior tidak bisa bertahan lagi. Yoyo, bantu dia. Yoyo, kamu masih sakit. Tinggallah di sini dengan baik. Saya tidak akan membiarkan kakak senior dalam bahaya. Kakak, saya datang membantumu. Kenapa kamu datang? Kamu tidak sedang menjaga Yoyo. Yoyo ada di sini. Kalau aku tidak muncul, dia pasti akan muncul. Cepat kembali cari Yoyo. Hahaha. Tidak menyangka suatu hari, aku Hei Ming bisa bekerja sama dengan keluarga Lau dan keluarga Jun. 2 tuan muda bersatu. Tapi mereka semua adalah orang yang kalah. Ayo bersama-sama, cari mati. Kenapa kamu lagi, leluhur? Aduh, pergi sana. Leluhur, kenapa kamu datang? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Leluhur, kamu hebat sekali. Tentu saja aku hebat. Jangan bengong. Ayo lepaskan putri itu. Oh iya. Yoyo, kamu tidak apa-apa kan? Yoyo tidak apa-apa. Yoyo akan melindungi kakak senior di masa depan. Kamu tidak boleh sembarangan menggunakan tenaga di masa depan. Itu sangat menguras tenaga kamu. Siapa yang menyuruhmu datang? Kamu tidak tahu kalau tempat ini sangat berbahaya. Kakak senior sangat khawatir tentangmu. Kakak senior. Ini nanti kita bahas lagi. Sekarang yang paling penting adalah mengantar Yoyo pulang dulu. Aku takut. Yoyo. Pertama-tama, antar Yoyo ke rumah sakit. Maksudmu aku sebenarnya adalah seniormu dan senior Yoyo. Aku tahu mungkin kamu tidak percaya. Tidak, aku percaya. Sejak kecil aku sudah tahu. Keberadaanku adalah untuk mencari sesuatu. Tapi tidak pernah menemukannya. Sampai bertemu Jun Qingya. Jun Qingya di musim panas. Dia adalah sesuatu yang aku bawa dari salju. Saat itu aku merasa dia memiliki sesuatu yang aku cari. Sayangnya setelah membawanya pulang, aku malah semakin tidak puas. Jadi aku pergi mencarinya lagi. Kakak senior mungkin juga menyadari bahwa Jun Qingya memiliki kecerdasan yang mudah. Bagus, aku baru yakin setelah melihat Yoyo. Dialah orang yang kucari. Tapi kemampuan Yoyo sekarang bahkan lebih tinggi daripada kita. Mengapa dia bisa terluka oleh penyakit biasa? Aku sudah memeriksa energi misterius Yoyo. Energi misteriusnya seperti sebuah celah. Gunakan sekali, butuh 2 hari untuk pulih, tidak ada pemulihan sama sekali. Hanya akan semakin sedikit. Bagaimana bisa begini? Saya juga tidak tahu situasinya yang sebenarnya. Tapi sekarang saya pikir, kita harus segera mengambil kembali kesadaran Yoyo. Baru bisa merencanakan langkah selanjutnya. Jin Qingya bisa hidup dan bergerak sekarang. Sepenuhnya karena kesadaran Yoyo. Jika diambil. Baik,
maka kamu tidak akan bisa hidup. Saya bisa. Apakah mengorbankan saya bisa membuat leluhur kembali sekuat sebelumnya? Iya. Kalau begitu saya rasa saya bisa. Saya baru saja mendengar percakapan kalian. Apakah sebenarnya saya tidak bisa hidup? Saya sudah menyelidiki kekuatanmu. Saat itu kamu sudah tidak bisa hidup setelah ditinggalkan. Itu adalah pilihan kesadaran Yoyo untuk menjadikanmu sebagai tuan rumah. Jadi kamu bisa bertahan hidup. Ternyata begitu. Makanya aku merasa nenek moyang itu begitu akrab. Jadi sebenarnya aku harus berterima kasih kepada nenek moyang. Bagaimanapun dia yang membesarkanku. Sekarang saatnya aku membalas budi kepada nenek moyang. Tapi dia pasti tidak setuju. Karena dia menganggapmu sebagai teman sejati. Jadi kita harus diam-diam dan jangan sampai dia tahu. Kami tidak akan dengan mudah menyakiti nyawa siapapun. Ini harus kami pikirkan matang-matang. Jangan sakiti Yang. Yoyo, kenapa kamu keluar? Apakah tubuhmu sudah lebih baik? Kalian menyakiti cucu Yoyo di belakangnya. Yoyo marah. Bukan begitu, Nenek. Karena aku memang tidak bisa hidup lama. Karena kamu, aku bisa sebesar ini. Jangan sentuh Yoyo. Yoyo tidak suka. Lari kembali, jangan istirahat. Yoyo tidak menyakiti orang. Yoyo lebih baik mati sendiri. Nenek, jangan marah. Jangan melakukan hal bodoh. Kau harus hidup dengan baik. Tapi, benarnya, hanya nenek yang bisa membuatku hidup sampai sebesar ini. Sekarang aku seharusnya membalas budi kepada nenek. Kau adalah cucu nenek. Yang harus dilakukan oleh leluhur. Leluhur masih bisa terus berlatih. Masih akan sangat kuat. Apa yang terjadi padamu? Apa-apa? Apa-apa? Detak jantung dan tekanan darah pasien terus menurun. Tidak bisa lagi, beritahu keluarga. Yoyo adalah orang dewasa. Yoyo adalah keluarganya. Pasien hanya memiliki waktu 3 hari. Kalian siapkan urusan terakhirnya. Apakah dia akan mati dalam 3 hari? Ya, jika mati berarti tidak ada lagi, kan? Benar, memang begitu. Jangan biarkan dia mati dengan tenang. Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Cucu kecil, kamu sudah bangun. Apakah kamu mau makan sesuatu? Kamu mau minum air? Aku tidak butuh apa-apa. Maaf, nenek moyang. Karena pikiranmu ada di dalam tubuhku. Kamu jadi tidak sekuat sebelumnya. Tidak, ini bukan salahmu. Apakah aku akan mati? Tidak, Yoyo tidak membiarkan. Awalnya aku berpikir, kalau aku mati juga tidak apa-apa. Jika bisa membantu nenek moyang. Kalau aku mati pun, itu tetap berharga. Jangan bicara, Yoyo tidak suka mendengar. Manis sekali, kamu istirahat dulu, aku akan menunggu kakak senior kembali. Kalau nenek moyang kita benar-benar tidak bisa lagi. Aku ingin kembali ke rumah yang dulu kita tinggali bersama. Aku ingin di sana. Baik, kamu istirahat dulu. Hei, Yoyo, ada apa? Kesadaran Yoyo telah dirampas oleh naga jahat. Atas dan bawah akan mati. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar tidak bisa merasakan kesadaranmu lagi. Saudara, aku tidak ingin melihat atas dan bawah mati. Tapi jika kesadaran terpisah dari tubuhnya, dia pasti akan mati. Itulah sebabnya, kami selalu tidak berani bertindak sembarangan. Cari cara, saudara, cari cara. Maaf, Yoyo, tidak ingin mendengar. Saya akan membahas hal ini dengan kakak senior. Lihat apakah ada solusi. Tapi yang terpenting, saya rasa kita harus mencegah naga jahat menguasai akalmu. Jika dia semakin kuat, kita akan semakin tidak berdaya. Saat itu akan menjadi bencana bagi manusia. Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Jadi, kamu tunggu kabar dari kami ya. Oke. Sebenarnya aku merasa paling nyaman di sini. Apa kakak tidak baik padamu?
Aku sama sekali tidak punya waktu untuk bertemu dengannya. Meskipun keluarga Jun baik padaku, tapi aku rasa ada jarak. Baik nenek moyang maupun nenek moyang kecil, semuanya baik. Tian Bai juga sangat baik. Meskipun kadang-kadang dia suka mengerjai saya, tapi saya tahu dia hanya bercanda. Tian Bai tidak jahat. Kita sedang berbicara di sini. Masih bisa mendengar? Tidak bisa, dia sedang meditasi. Kalau begitu bagus, kalau tidak kita akan membicarakannya di belakang. Dia pasti akan mengerjai saya lagi. Tidak akan? Nenek moyang ada di sini mendukungmu. Kamu capek, kan? Kalau capek, tidur saja. Aku tidak tega tidur. Pergi tidur saja, siapa tahu besok ada kabar baik. Kenapa belum pulang juga? Yo, senior, kamu terluka. Tidak apa-apa, Yao. Barusan aku bertarung dengan naga jahat. Sekarang kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan saya dan saudara-saudara sejatiku bukan tandingannya. Saya rasa cara terbaik adalah dengan meditasi. Baik. Saya akan segera menghubungi kakak senior dan adik junior, agar dia segera datang. Kesadaranmu telah saya bekukan dengan teknik pembekuan. Dalam setengah bulan tidak akan ada bahaya. Jadi kita hanya punya waktu setengah bulan. Jangan sekali-kali bertindak sembarangan. Mengerti? Tahu. Baiklah, kakak, saya pergi dulu. Sampai jumpa setengah bulan lagi. Hilong, kau jahat. Memukulku, Yan Bai, menyakiti kakakku. Aku akan menangkapmu dan menguliti serta mencabut uratmu. Kau baik-baik saja, pahlawan muda. Syukurlah, masih ada napas. Tapi sangat lemah, belum mati. Atas bawah. Nenek moyang, bagaimana kabarmu? Seluruh tubuhku tidak bertenaga. Apakah aku akan mati? Jika tidak mati, aku sudah bersyukur. Nenek moyang, aku ingin makan baozi besar. Yang isi daging. Baiklah nenek moyang, aku akan membelikanmu, tunggu sebentar. Atas bawah, cepat bangun. Nenek moyang sudah membelikanmu baozi, makan baozi sekarang. Xuangxia, ayo makan baozi. Kamu tidak makan baozi daging kesukaanmu. Xuangxia tidak patuh. Kenapa kamu tidak makan baozi daging yang dibelikan nenekmu? Nenek marah. Xuangxia, apakah kamu sudah pergi? Pergi. Aduh, haha. Hei. Berdiri sekarang, nak. Peluk nenek saja. Peluk nenek hangat enggak, ya? Tolong, boleh pinjam mobil ini enggak? Mobil ini aku pinjamkan padamu. Mau pergi kemana? Mau berantem? Iya, berantem, naik sepeda, berantem, pergi. Aduh. Benar-benar. Yoyo tidak mengenali jalan. Seandainya Yan Bai ada di sini. Tapi cucu Yan Bai sedang beristirahat. Semua ini karena belut besar itu.
Di gunung ini penuh dengan aura jahat, pasti di sini. Tapi bagaimana cara menemukan belut itu? Yoyo tidak bisa menemukan, biarkan orang lain mencarinya. Nenek moyang Yoyo cerdas. Siapa yang mengganggu formasi pembunuhku? Itu Yoyo. Tapi Yoyo tidak punya uang untuk membayar ganti rugi. Kamu ngomong apa? Formasi ini butuh waktu 3 hari 3 malam. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh kekuatan mistik besar. Anak kecil yang ceroboh, tidak tahu diri. Kakek Yoyo, leluhurmu, bisa memaafkan keraguan kecil seperti ini. HMPH, pura-pura misterius. Wow. Ini dari mana petir simbolnya? Ternyata bisa menghancurkan formasi milikmu. Begitu saja menghancurkan formasi saya. Ya. Baiklah, anak kecil berambut kuning yang tak tahu diri ini. Lihat, aku tidak akan menangkapmu. Sampai Dewa Naga menutup diri untuk berlatih. Akan mengorbankanmu kepada Dewa Naga. Jelas-jelas ini adalah belut tua yang berani. Berani tidak hormat kepada Dewa Naga. Diamlah. Hahaha. Sepertinya teknik yang diajarkan oleh Tuan Naga memang berguna. Tapi nenek moyang bisa berbicara. Sudahlah, kakak mengatakan ini namanya strategi dalam peperangan. Yoyo benar-benar nenek moyang yang berbudaya. Ditambah ini, jadi tepat 5. Ternyata ada begitu banyak cucu di sini. Nila tua itu benar-benar sangat jahat. Mengenai gadis kecil yang kabur beberapa hari yang lalu, Tuan Naga merasa tidak senang. Ini datang lagi, pas sekali untuk melengkapi. Dengar-dengar, orang yang sebelumnya lari itu memiliki aura misterius. Anak ini bisa melakukannya. Jangan-jangan yang dimaksud adalah Shangxia. Tapi Shangxia sudah mati. Gurita tua yang menyebalkan. Aku melihat dia bisa menggunakan sihir. Anak ini tidak biasa. Lagi pula, dia bukan anak sembarangan. Melihat penculik dan tidak lari, malah melempar simbol petir. Mungkin otaknya sudah agak bodoh ya. Dan malah datang sendiri ke depan. Hahaha, tidak bodoh. Nenek moyang kita pintar. Langsung meledak begitu saja. Dengar-dengar, Tuhan Naga terluka. Apa yang terjadi? Tuhan Naga dulu mendapatkan sebuah benda yang bisa meningkatkan kekuatan. Tapi dibekukan oleh seorang biksu. Seharusnya itu adalah kakak kedua. Apa mungkin pendeta itu melukai Tuan Naga Agung? Itu bukan masalahnya. Tuan Naga Agung ingin menggunakan sihir untuk mengeluarkan barang itu. Tapi hasilnya malah terkena balik. Kakak kedua sangat pintar. Tahu untuk menambahkan sihir pengembali. Si belut tua itu bodoh sekali. Sudahlah, jangan banyak bertanya. Segera akan tiba masa ujian Tuan Naga Agung. Jika bisa berhasil melewati ujian, Tuan Naga Agung bisa terbang ke posisi dewa. Kita juga bisa meraih kesuksesan. Hahaha. Tidak mungkin, dia terlalu banyak melakukan kejahatan, tidak bisa terbang ke surga. Kau anak kecil, siapa yang memberi izinmu untuk berbicara? Yoyo tidak ingin mengambil nyawa seseorang. Kalian pergi dari sini. Yoyo akan membiarkan kalian pergi. Usia masih muda tapi bicara besar. Sayangnya, urus dirimu sendiri dulu sebelum bicara. Tempat ini akan segera hancur. Anak-anak di sini akan diselamatkan. Kalian yang manusia tidak akan bisa melawan. Tuan Naga Suci memiliki kekuatan tak terbatas. Kau masih anak kecil yang belum dewasa. Apa yang kau katakan sembarangan? Apakah ada yang bisa kau lakukan? Sudahlah, aku rasa anak ini aneh sekali. Kita tangkap dia dulu untuk diserahkan kepada Tuhan Naga agar bisa melewati ujian. Hahaha. Masuk. Semua perhatikan baik-baik. Iya. Halo, saya Yuyo. Kalian bisa memanggil saya leluhur. Apakah nama kecilmu leluhur? Bukan, nama kecilku Yuyo. Saya sudah tua. Orang tua punya nama orang tua yang disebut nenek moyang. Nenek moyang, cucu yang baik sopan. Yoyo melindungimu. Nenek moyang, apakah kamu juga ditangkap? Bukan, Yoyo datang sendiri. Kami yang ditangkap. Nenek moyang, bisakah kamu mencari cara untuk menyelamatkan teman-temanku? Aku datang ke sini karena ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia anak kecil yang besar, saya rasa dia ditangkap. Kakak Yoyo pasti capek. Yoyo benar-benar berusia 2004 tahun. Wah, ternyata kamu sudah sebesar ini. Nenek saya baru berusia lebih dari 50 tahun.
Lebih dari 2000 tahun. Lebih tua dari nenek, kan? Lebih tua banyak. Jadi, apakah kamu sudah mempelajari seni untuk mengembalikan usia muda? Saya pernah melihat mereka berlatih seni itu di televisi. Orang akan semakin kecil. Tapi kemampuannya sangat hebat. Yoyo juga sangat hebat. Bisakah kamu mengubah Xiao Guang menjadi tikus dan keluar? Xiao Guang merindukan neneknya. Kamu bilang namamu apa? Xiao Guang, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Dulu nenek memberi banyak uang agar aku menyelamatkan Xiao Guang. Tak disangka, begitu datang langsung ketemu orangnya. Halo Xiao Guang. Aku diutus oleh nenekmu untuk menyelamatkanmu. Nenekku menyuruhmu untuk menyelamatkanku. Kau kenal nenekku? Iya, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau dia benar-benar datang menyelamatkan, mana mungkin dia tinggal bersama kita? Yoyo butuh waktu sedikit. Sebenarnya aku juga sudah menebaknya. Aku sudah ditangkap dan dibawa kembali selama setengah bulan. Belum pernah ada yang berhasil kabur dari sini. Tidak bisa keluar tidak apa-apa. Tetap di sini hanya akan mati. Tidak akan lapar. Setiap hari ada makanan enak. Di sini cukup makan. Berapa kali makan sehari? Bagaimana cara mati agar bisa makan 3 kali? Segera sudah tengah malam. Masih sempat makan malam. Kalau nanti mati, bolehkah aku makan sedikit dulu? Pelayan yang mengenakan pakaian hitam di pintu masuk sedang melihat kita. Leluhur bertanya padanya. Baik, leluhur, saya akan pergi menanyakannya. Halo, pelayan, 1 roti kukus. Kalau memungkinkan, beri Yuyu paha ayam. Ya, terima kasih, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Apa yang ribut? Segera akan turun ke dunia bawah, apalagi yang disebut. Halo, Renyou, Yuyu ingin makan roti kukus. Buka besar matamu seperti anjing. Ini di mana? Ini adalah penjara. Menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak, Yoyo mengajarkanmu. Lain kali jangan lakukan seperti ini lagi. Yoyo ingin makan roti kukus. Tunggu saja, setelah kenyang kita jalan. Kakek nenek kita bisa memberi kita sedikit makan tidak? Bisakah mereka memberi kita sedikit makan? Makan sampai kenyang, anak-anak tumbuh sehat. Terima kasih, kakek nenek. Ada yang tidak beres. Ada apa ini? Apakah ini nasib si belut tua? Kakek, kamu ngomong apa? Aku tidak mengerti. Ini apa? Untuk rahasia. Hari ini mungkin akan ada masalah besar. Kalian semua harus hati-hati. Apakah kita akan dalam bahaya? Kalian semua bergantung pada si kecil. Dukungan dia bisa melindungi kalian. Lalu kamu. Nenek moyang akan mengurus belut tua dan membawakan kalian pulang. Segera bawa mereka keluar. Tuan naga akan segera keluar, kan? Kesempatan baik, kita bisa keluar lagi. Tidak bisa, pintunya tertutup, kita tidak bisa keluar. SSST, nenek moyang pasti akan membawa kalian keluar. Wow, nenek moyang, kamu benar-benar hebat. Sangat hebat, nanti kalian tidak boleh keluar. Yoyo akan memukul. Kalian keluar akan terluka. Baik, kami janji tidak akan keluar. Pertarungan Shenlong. Tentara. Ternyata Yoyo tidak salah. Hari penyeberangan si belut tua datang lebih awal. Nenek moyang si belut tua datang menjemputmu. Yoyo baru ingat. Saat itu aku bertarung dengan belut tua. Yuyu melarang dia dari melakukan kejahatan. Tidak boleh meninggalkan batasan. Tak heran dia memakai kulit orang lain. Sekarang dia akan menghadapi ujian. Tentunya tidak bisa lagi memakai kulit orang lain. Nenek moyang benar-benar bijaksana dan penuh kekuatan. Aduh. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, jangan bunuh kami. Tuhan tolong. Tolong kami.
Kenapa hanya ada 4 orang? Di mana satu gadis kecil lagi? Kakak, orang itu sudah lari. Bodoh, cepat cari. Jika tidak bisa ditemukan, kalian semua akan mati. Tuhan ada di sini. Kamu adalah orang dari aliran Xuan. Apa tujuan datang ke sini? Tentu saja untuk menyelamatkan mereka. Tapi ada tujuan yang lebih penting. Kakek, kenapa kamu kembali lagi? Mereka mau membunuh kita. Cepat lari. Iya, cepat lari. Kakek, cepat lari. Tidak ada yang bisa lari dari sini. Jangan, Yoyo sangat takut. Biarkan Yoyo pergi. Apa maksudmu? Proses ini sudah dimengerti nenek moyang. Di televisi kan selalu seperti ini. Apa di rumahmu tidak ada televisi? Itu terlalu menyedihkan. Jam 8 malam di saluran Xiao Pingguo. Sudah tayang dengan alur cerita baru. Kepala bodoh tidak bisa menemukan Xiao Hua. Penjahat Lili menyamar sebagai dia. Dia melarikan diri, dia mengejar. Dia salah menaruh hati. Dia menyamar, tapi terlihat bagus. Tapi aku ini sedang berperan dalam drama idol. Bocah yang licik. Akan kubuktikan betapa hebatnya aku. Hei heh. Sial. Ini tidak mungkin. Kapan dalam dunia misteri ini muncul bakat seperti itu? Udah kubilang, ada leluhur lagi. Sebenarnya kamu siapa? Leluhur keluarga mana yang merasuki tubuh dan datang ke sini? Kita tidak saling mencampuri urusan satu sama lain. Sebenarnya kamu siapa? Yoyo tidak menghindar dari serangan. Tidak mungkin. Kamu tadi bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatan. Bahkan jika kedua putra tuanku datang. Mereka juga tidak akan sekuat ini. Sekarang Yoyo memang lebih hebat daripada para senior. Usia sudah tua masih mau terjun ke dalam urusan anak muda. Kamu tidak merasa malu? Maaf, saya minta maaf. Nenek moyang juga terpaksa ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti 2 hari lagi kamu datang ke rumah nenek moyang. Saya akan masakan kamu beberapa hidangan. Minta maaf. Kamu sedang menghina saya. Kalau kamu berpikir seperti itu, nenek moyang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi nenek moyang sudah menasihati kalian. Kalian tidak mendengarkan. Nenek moyang terpaksa mengajarkan kalian cara bersikap. Tuan Naga Dewa. Ada yang merusak upacara kami. Mohon Tuan Naga Dewa membuka mata dan menghukum bocah ini. Melukai Yan Bai dan membunuh yang di atas dan di bawah. Mengambil akal sehat Yuyu. Membunuh kakak senior. Yuyu datang untuk menegakkan keadilan. Kamu terjebak dalam batasan. Sekarang petir hukuman sudah dekat. Kamu sama sekali tidak bisa lari. Kembalikan kesadaran Yuyu kepada Yuyu. Langit dan bumi tanpa batas, langit dan bumi pinjam kekuatan untuk menangkis kejahatan, melindungi sihir, memotong iblis, potong roh jahat. Salam hormat kepada dewa yang mulia. Hahaha. Kau, anak kecil, tertipu. Selama aku bisa pecahkan penghalang ini dan melewati hukuman petir, aku tidak akan kalah. Kamu, anak kecil, juga tidak akan bisa mengalahkanku. Nenek moyang tahu. Tapi hari ini nenek moyang tidak berniat membiarkanmu hidup. Hei. Lai. Iblis dan roh jahat akan dipenggal di bawah pedang, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Anak jalanan, kau harus membayar harga untuk hari ini. Yoyo pernah bilang akan mengkuliti dan mencabut otot untuk membalas dendam pada Yan Bai. Hahaha. Tidak baik, Yoyo dalam bahaya. Naga jahat datang lebih awal. Apakah naga jahat telah menangkap Yoyo? Ayo cepat pergi selamatkan Yoyo. Hahaha. Makhluk jahat, jangan terlalu sombong. Ada beberapa orang lagi yang datang untuk mati. Hari ini aku akan membereskan kalian semua. 2 saudara murid mengambil posisi.
Cepat maju. Ah. Manusia yang licik. Formasi ini hanya bisa menjebaknya selama satu dupa. Kita segera atur formasi. Cepat masukkan kesadaran Yoyo ke dalam tubuh Yoyo. Yoho. Ho. Jalan manusia sangat kecil. Jalan Dewi membingungkan. Jalan setan menjijikan. Menjadi orang suci. Jalan Dewi menghargai hidup. Jalan setan menghargai kesetiaan. Jalan Dewi adalah dirinya sendiri. Jalan setan adalah anak sulung. Berlatih dengan luhur, bersih, dan mulia. Nyanyian sedih bergema di angkasa. Hanya berharap jalan Dewi tercapai. Takkan berakhir dengan jalan para dewa. Segala cuaca bergelora, aku mengikuti jalanku. Singlong. Kamu. Huhuhuhuhuhuhuhu. Naga jahat, terimalah akibatnya. Formasi penangkap naga. Bentuk formasi. Naga jahat, kamu telah berbuat banyak kejahatan. Hari ini adalah hari akhirmu. Yoyo, manfaatkan sekarang. Eilan. Pergi mati saja. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Pendiri Xianbai telah membalas dendam untuk kalian. Yau. Kamu baik-baik saja. Yoyo, aku baik-baik saja. Yoyo masih sehat dan bisa melawan naga jahat lagi. HMPH. Wah, setelah pulih kesadarannya, memang berbeda ya. Bicaranya jadi jauh lebih lancar. Kamu bukan lagi bola emas kecil yang tersendat-sendat. HMPH, kakak ketiga, kamu benar-benar menyebalkan. Yoyo. Kenapa kamu harus bertindak sendiri? Sangat berbahaya. Kakak sulung, aku hanya ingin segera menyelesaikan naga jahat ini. Untuk membalas dendam atas Xianbai dan yang lainnya. Yoyo tidak ingin melihat orang terluka. Tapi bertindak sendirian terlalu berbahaya. Jika kami tidak datang tepat waktu, akibatnya bisa sangat buruk. Iya, Yoyo, kamu adalah orang terpenting bagi kami. Jangan lagi berani mengambil risiko seperti itu. Kalau di lain waktu kamu bertindak sembrono lagi. Saudara ketiga akan menghukummu menyalin kitab suci 100 kali. Saudara ketiga, kamu jadi ingat Yoyo ya? Iya, saya juga. Tidak hanya ingat saja. Dan aku juga teringat tentang kamu yang memanggilku cucu. Benar kan? Saat itu aku tidak mengenali kakak guru ketiga. Loh. Lalu bagaimana kamu bisa mengenali kakak guru kedua? Itu karena Yoyo yang pertama kali mengenali kakak guru kedua. Iya, kakak guru kedua. Tanda di dahi kakak guru kedua sangat mudah dikenali. Loh. Aku ini kakak guru ketiga. Loh, kenapa kamu tidak mengenaliku? Tentu saja, Yoyo paling suka sama kakak kedua. Iya, kakak kedua paling lembut. Setiap hari dia masakin Yoyo makanan enak. Kalau kamu ngomong gitu, kakak ketiga bisa cemburu. Loh, tapi aku juga sering bantu kamu berantem, kan? Aku tentu ingat kebaikanmu. Kamu ngajarin aku berlatih pedang dan bantu aku menghadapi orang yang mengganggu. Yoyo paling suka sama kakak ketiga. Dengar nggak? Yoyo paling suka sama aku. Yoyo, jadi, kamu sebenarnya suka Sawujing atau Sawujing? Bisakah kamu menyukai keduanya? Tidak bisa. Ayo, senior brother, tolong selamatkan aku. Kalian berdua jangan buat Yoyo susah. Kalau mau cari Gaoshan, harus ke senior brother. Senior brother paling bisa diandalkan. Ayo, waktunya sudah larut. Kalau tidak apa-apa, biarkan Yoyo ikut aku pulang. Kakak, mereka tidak membiarkan saya pergi bersamamu. Hari hampir terang. Yoyo baru saja mengalami pertarungan yang berat dan perlu istirahat. Saya sekarang membawanya kembali untuk istirahat. Kakak, ucapanmu tidak benar. Yoyo juga adik kita. Benar, kan? Kenapa hanya boleh kembali denganmu? Lagi pula, saya adalah kakak ketiganya. Dalam hal kedekatan, saya tidak kalah darimu.
Kakak Master. Yoyo juga baru saja bilang bahwa dia paling suka kakak kedua. Kebetulan saya bawa dia pulang. Saya juga bisa membawanya makan makanan enak untuk mengisi tenaga. Benar kan? Yoyo, Kakak Master, kue yang dibuat kakak kedua itu enak sekali. Wah, kamu ini gadis kecil. Sedikit makanan enak saja sudah bisa membelimu. Adik kecil, kamu ikut saya pulang. Aku akan mengajarkanmu berlatih pedang. Bukankah kamu ingin belajar jurus baru? Aku ajarkan padamu. Senior kakak 2, senior kakak 3. Kalau begitu, kalian ikut Yoyo saja. Tidak bisa? Kembali saja. Kenapa kalian sulit diatur? Kalau begitu, Yoyo juga tidak akan kembali dengan kalian. Yoyo ingin pulang sendiri. Bagaimana dia pulang sendiri? Aku akan mengantarmu pulang. 2 saudara junior. Kalian cepat selamatkan anak itu. Jangan takut, jangan takut. Kami datang untuk menyelamatkanmu pulang. Cuma dia. Yoyo, kamu bilang kamu pulang sendiri ya? Ya, tendang dia. Mulai berkendara. Yoyo tahu lampu lalu lintas. Baiklah, kalau begitu, karena kamu tahu lampu lalu lintas, kamu yang pimpin jalannya. Baik. Yoyo, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Tenang saja, kakak kedua. Yoyo sangat mahir naik sepeda. Anak kecil tidak boleh naik sepeda di jalan raya. Anak kecil, kenapa kamu berlarian di jalan raya? Apa orang dewasa di rumahmu tidak mengajarkan bahwa tidak boleh berlari di jalan? Kamu ngomong apa? Ayo, katakanlah. Tidak ada apa-apa. Aku pergi sekarang. Tidak apa-apa, abaikan dia. Pelan-pelan, ini berbahaya. Ayo, lampu hijau. Ayo, kita pulang dulu. Yo. Ayo pergi. Kakak, tunggu aku ya. Kamu tunggu aku. Yoyo, pelan-pelan ya. Awas, hati-hati ya. Yuan Bai, leluhurmu sudah membalas dendam. Naga jahat sudah dihapuskan. Jika kamu sudah pulih, ingat untuk mencari leluhur. Tapi, kolonel tetap saja meninggal. Leluhur akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Dan Yoyo juga telah mendapatkan kembali kesadarannya. Sekarang adalah yang terkuat di seluruh dunia. Para kakak tidak ada yang bisa mengalahkan Yoyo. Dewa kecil. Dewa kecil. Nenek Xiao Guang. Xiao Guang sudah diselamatkan oleh seseorang. Istriku. Sungguh terima kasih banyak kepada Anda. Tidak apa-apa, Xiao Guang, yang penting pulang saja. Yoyo juga sudah menyelesaikan tugasmu. Dewa kecil. Kau benar-benar penyelamat keluarga kami. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas budi. Hanya bisa berlutut dan memberi hormat padamu. Nenek Xiao Guang, jangan seperti itu. Yoyo tidak layak menerimanya. Dewa kecil. Kau benar-benar seperti bodhisattva. Aku akan mengingatmu seumur hidupku. Nenek Xiao Guang, jangan bilang begitu. Yoyo hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Cepatlah kembali dan lihat Xiao Guang. Jangan biarkan dia berlarian. Baik, terima kasih, Xiao Shenxian. Wah, Xiao Shenxian, Xiao Shenxian. Tidak menyangka adik kecil kita juga menjadi Xiao Shenxian di mulut orang-orang. Jangan sekali-sekali mengganggu adik kecil itu ya. Sekarang Yoyo adalah yang paling hebat di dunia. Hati-hati, aku akan mengajarkanmu pelajaran. Aduh, kakak kecil,
Jangan pukul aku sangat takut. Kakak ketiga paling menyebalkan. Sudahlah, kalian jangan berisik. Yoyo, ada rencana apa selanjutnya? Kakak besar, apakah ada cara untuk menyelamatkan Shangxia? Yoyo sekarang sudah sangat hebat, pasti ada cara, kan? Shangxia sekarang terkurung dalam peti kristal di rumah keluarga Jun. Aku bisa menjamin tubuhnya tidak akan membusuk. Keluarga Jun punya banyak buku kuno yang bisa dipelajari. Yoyo, kamu mau gak datang dan tinggal bareng senior brother? Kalau sama senior brother, Yoyo pengen pergi lihat Shangxia. Aku kok merasa senior brother ini kok begitu licik ya? Baru sadar ya. Jangan lihat senior brother biasanya dingin dan cuek. Dia punya banyak trik kecil. HMPH. Senior brother, trikmu ini sungguh sangat pandai. Jangan bicara sembarangan, ini demi keselamatan Yoyo. Memikirkan hal-hal yang penting. Kakak senior 3, kalian sedang ngomong apa? Ah, tidak ada apa-apa. Dia mengatakan apa-apa? Ah, benar, adik kecil. Kamu harus benar-benar mengikuti kakak senior utama. Belajar dari kitab kuno, jangan pernah malas. Berusaha menemukan cara menyelamatkan hal-hal penting secepatnya. Yoyo pasti bisa melakukannya. Percaya padamu. Kakak Master, kenapa ada 4 hantu dalam tulisan ini? Ini disebut Cimei Wangliang. Sepertinya, Yoyo, pelajaran budayamu juga perlu ditingkatkan. Bagaimana mungkin nenek moyang kecil ini buta huruf? Meskipun Yoyo berusia 2004 tahun, tapi sejak Yoyo mulai berbicara, kakak-kakak baru mengajarkan saya selama 2 tahun. Tidak mengenal huruf adalah hal yang wajar bagi Yoyo. Yoyo bahkan tidak mengenal banyak huruf. Ada banyak hal kecil yang bisa dipelajari. Tenang saja, nanti kakak akan mengajarkanmu. Jangan biarkan kakak kedua yang mengajarkan, biarkan kakak ketiga yang mengajarkan. Kakak ketiga selalu mengerjai kamu. Kau ini anak nakal. Tidak masalah, nanti, aku akan menghapus label buta huruf ini. Tugas berat ini akan aku ambil. Kau, istirahatlah saja. Kak, kita sudah melihat banyak buku. Apakah ada cara untuk menyelamatkan Uesugi dalam buku-buku ini? Koleksi kuno keluarga Jun mencatat banyak teknik rahasia. Mungkin ada petunjuk. Mungkin ada petunjuk. Banyak sekali buku, kapan kita bisa membacanya? Kalau kamu capek, sebaiknya istirahat dulu. Bercanda, aku tidak mungkin kalah dari adik junior. Saudara ketiga, kalau kamu capek, silakan istirahat. Yoyo tidak akan mengejekmukmu, kok. Kakak kecil, kamu. Ah, pemakaman dibangun kembali. Di sini ada catatan. Apa itu? Di sini ada sebuah rahasia yang disebut pemulihan jiwa. Bisa melalui obat spiritual khusus dan formasi. Untuk memulihkan jiwa seseorang. Agar orang yang kehilangan nyawa bisa terbangun kembali. Jadi, apakah rahasia ini bisa menyelamatkan mereka? Secara teori, bisa. Secara teori bisa. Tapi rahasia ini membutuhkan beberapa jenis obat spiritual khusus. Juga perlu ada formasi yang kuat untuk mengarahkan energi spiritual. Jadi obat spiritual ini pasti sulit ditemukan, kan? Yang paling sulit ditemukan adalah bunga spiritual 9 putaran. Konon, bunga ini hanya tumbuh di kedalaman yang sangat dingin. Hanya mekar sekali dalam 100 tahun. Tenang saja. Mencari obat spiritual ini akan menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih, kakak siswa 3. Ah, adik kecil. Apa ekspresi matamu? Mencari ramuan ajaib harusnya kakak yang melakukannya. Bagaimana bisa membiarkanmu pergi berbahaya? Aku juga akan membantu. Yoyo, kamu tidak sendirian. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Terima kasih kalian. Karena tujuannya sudah jelas. Kita akan bertindak terpisah. Saya akan menyiapkan formasi. Kalian berdua, cari daun roh. Yoyo juga ingin ikut. Baiklah, Yoyo ikut saya menyiapkan formasi. Baik. Yoyo. Sudah pergi makan. Kedua kakak sudah pergi sehari semalam. Kenapa belum kembali? Apakah mereka mengalami bahaya? Dua junior tidaklah bodoh. Mungkin mereka belum menemukanmu. Jangan tunggu lagi. Kita pergi makan dulu. Kalau tidak, tidak akan bertambah tinggi, kan? Baiklah. Yoyo. Yoyo. Kami kembali. Ya. Ini adalah yang disebut-sebut sebagai bunga teratai 9 putaran. Peganglah.
Kakak senior tidak mengecewakanmu, kan? Kakak senior kedua dan ketiga. Kalian sudah menemukan bunga spiritual 9 putaran dan kembali dengan cepat. Guru besar kita yang turun tangan. 1 melawan 2. Karena ramuan sudah ditemukan. Formasi juga sudah disiapkan. Obat-obatan, mari kita mulai. Baik. Kamu harus bangkit. Masukkan ramuan ke dalam tubuh. Kakak, energi spiritualmu agak tidak stabil. Tenangkan pikiranmu. Terus masukkan energi spiritual. Kakek, kenapa aku melihatmu lagi? Bukankah aku sudah mati? Kakek tidak mungkin mati. Akhirnya kamu bangun. Artinya aku hidup lagi. Akhirnya kamu bangun. Artinya aku hidup lagi. Terima kasih leluhur. Sebagai makhluk fisik, dimasukkan obat spiritual. Tubuhmu masih memiliki energi yang kuat. Kamu harus berlatih dengan baik. Jika tidak, tubuhmu tidak akan mampu menahan. Tidak bisa menikmati umur panjang. Lalu bagaimana? Aku tidak ingin melihat kematian lagi. Kamu harus berlatih dengan baik. Jadikan obat spiritual dan energi dalam tubuhmu sebagai milikmu. Hanya dengan begitu, dia bisa selamat. Aku bersedia berlatih. Kamu telah menghabiskan banyak usaha untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Bagaimana kalau Yoyo menjadikanmu muridnya? Yoyo mengajarkanmu berlatih. Adik kecil kita ini juga mau jadi guru ya? Adik kecil sekarang sudah punya kualifikasi ini. Wah, adik kecil kita ini juga mau jadi guru ya? Adik kecil sekarang sudah punya kualifikasi ini. Lagi pula Yoyo sekarang adalah yang terhebat di dunia. Kakak kedua, jangan bermain dengan kakak ketiga lagi ya. Dia itu jahat. Kamu bilang siapa yang jahat? Iya, kamu. Kamu sudah merusak si dua guru. Ya. Kamu si kecil nakal, HM. Kalau kamu mau, maka jadikan Yoyo sebagai gurumu. Aku bersedia. Bahkan jika harus menjadi pelayan untuk sang kecil, aku juga bersedia. Kamu bukan pelayan. Kamu adalah murid Yoyo. Kalau begitu, upacara tidak boleh diabaikan. Maka mari kita lakukan di hadapan semua kakak dan adik seperguruan kita. Mari kita minum teh perjamuan guru. Guru, silakan minum teh. Bangkitlah. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Aku akan mengajarkanmu dengan baik. Kamu harus berusaha. Jangan malas ya. Baik, guru, saya pasti akan berusaha. Yoyo, karena kamu sudah menerima murid, kamu harus mengajarnya dengan teliti. Yoyo pasti akan menjadi seorang guru yang kompeten. Kakak senior Yoyo seharusnya dipanggil paman besar, kan? Benar. Ya, sebut saja paman besar. Selamat pagi, paman besar. Yoyo, kau sudah kehilangan martabat sebagai seorang guru, ya? Yoyo akan belajar dengan baik dan menjadi seorang guru yang kompeten. Shangxiang, nanti jika ada yang tidak kamu mengerti, bisa langsung tanya padaku. Terima kasih, paman kedua. Dan saya adalah paman ketiga kamu. Nanti jika ada yang tidak kamu mengerti, bisa juga tanya padaku. Meskipun saya tidak sehebat adik muridku, tapi mengajarkanmu masih sangat mampu. Terima kasih, paman ketiga. Saya pasti akan berlatih dengan baik. Hahaha. Langkah pertama dalam latihan adalah merasakan energi spiritual di dalam tubuh. Tutup mata dan rasakan keberadaan mereka. Guru, sepertinya saya sudah merasakannya. Sangat hebat. Tapi sekarang sudah menghilang lagi. Latihan tidak bisa dicapai dalam semalam. Kamu bisa merasakan keberadaan mereka. Itu sudah sangat hebat. Semua ini berkat ajaran guru. Ini adalah hasil dari latihanmu. Kedepannya kamu akan menjadi sangat hebat. Kalau begitu, saya ingin menjadi hebat seperti guru. Yoyo sudah hampir selesai berlatih.
Sekarang mulai belajar budaya. Setelah kalian bisa membaca, baru kita bahas kitab-kitab kuno. Yoyo tidak mau belajar. Yoyo sekarang sudah jadi guru. Apa kamu mau membuat orang lain menertawakanmu? Orang lain tidak akan menertawakan Yoyo. Kalau nanti orang lain datang membawa kitab kuno dan bertanya, bagaimana cara membaca karakter yang sulit ini? Apa kamu akan bilang bahwa kamu tidak bisa? Bukankah itu merusak wibawa guru? Baiklah. Karena langit akan memberikan tugas besar kepada orang ini. Dia pasti akan menderita dalam hati dan pikirannya, membebani otot dan tulangnya, serta membuat tubuhnya lapar, mengosongkan dirinya, dan mengacaukan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, menguatkan hati dan ketahanan, serta meningkatkan apa yang tidak bisa dilakukannya. Saudara kedua, apakah kamu sudah selesai membaca? Ada apa? Kamu sekarang sudah jadi guru. Bagaimana bisa tidak serius seperti ini? Yoyo tidak suka belajar, kan? Guru dan paman guru berkata benar. Kamu harus mendengarkan dengan serius. Baiklah, baiklah. Yoyo akan mendengarkan dengan serius. Baik, kita lanjutkan. Karena langit akan memberikan tugas besar kepada orang ini. Dia pasti akan terlebih dahulu menguji keteguhan hatinya. Kerja keraslah. Kelaparanlah tubuhmu dan buatlah dirimu lemah. Belajar itu benar-benar melelahkan. Guru, kamu sudah sangat hebat. Yoyo lebih suka berlatih. Belajar itu terlalu menguras otak. Kalau begitu, aku akan belajar dengan baik. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan padaku. Baiklah, nanti kita akan berjuang bersama. Satu literasi, satu seni bela diri. Keren? Aku akan selalu menemani guruku. Yoyo. Yoyo sudah berlatih denganmu untuk beberapa waktu. Perlu untuk berlatih sedikit. Harus membawanya pergi? Ya. Xiangxiang masih memiliki kemampuan yang rendah. Perlu Yoyo menemani. Yoyo akan menjaga Xiangxiang dengan baik. Aku juga akan menjaga Master dengan baik. Silakan pergi. Tak disangka kita kembali ke sini masih begitu bersih. Aku yang menyuruh kakak untuk membersihkan. Di sini ada Yan Bai, tidak boleh kotor. Kalau tidak, dia akan mengomel lagi. Guru juga pusing. Tian Bai Yoyo berhasil menyelamatkan Xiangxia. Kakek hebat, kan? Kak Tian Bai, kakek akan aku jaga. Tenang saja. Yoyo. Yoyo, Yoyo, kamu sudah kembali. Ini Yoyo. Dok Dan, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Yoyo, kakek tidak baik-baik saja. Ada apa ini? Sejak kamu pergi, kesehatan kakek semakin memburuk setiap hari. Kadang-kadang dia bahkan berbicara tidak jelas. Tetangga di sekitar tidak suka pada saya dan kakek. Yoyo dibawa pulang oleh Zixiang. Dia berbuat baik pada Yoyo. Yoyo akan pergi melihat. Yoyo, kenapa kamu tidak pergi? Guru, di sini banyak energi negatif. Kamu bisa melihatnya. Terasa dingin sekali. Ada energi jahat yang mengganggu. Go Dan, Yoyo, apa yang sebenarnya terjadi di sini saat kamu pergi? Aku juga tidak begitu jelas. Malam itu, kakek. Dia pulang sangat larut. Sejak hari itu, kakek sepertinya sudah berubah. Aku merasa dia sepertinya bukan lagi kakek. Berubah menjadi seperti apa? Dia selalu memanggilku anak laki-laki di tengah malam. Dengan wajah penuh kasih sayang memandangku. Berubah menjadi seperti apa? Dia selalu memanggilku anak laki-laki di tengah malam. Dengan wajah penuh kasih sayang memandangku. Bahkan kadang-kadang, kakekku sepertinya telah berubah menjadi seorang wanita. Itu benar. Itu adalah Zimusa. Apa itu Zimusa? Kabarnya itu adalah ketika seorang ibu kehilangan anaknya yang tercinta. Perikatan menjadi malapetaka. Begitu terpengaruh oleh energi negatif, ia akan menghisap jiwa dan darah manusia. Hingga sepenuhnya menggantikan. Apakah ada orang jahat yang ingin menggantikan kakek? Aku tidak mau, aku mau kakek. Tidak takut Yoyo di sini. Zixiang tidak akan apa-apa. Yoyo pergi dulu lihat Zixiang. Kakek.
Yoyo kembali untuk melihatmu. Yoyo. Apakah Yoyo sudah kembali? Zixian, kamu tidak merasa tidak nyaman di mana? Sudah tua? Tidak berguna lagi. Naik dan turun? Kamu periksa tubuh kakek ada masalah apa? Ini adalah guru. Guru, tubuh kakek telah diserang oleh energi jahat yang sangat besar. Takutnya harus memanggil guru. Ibu hiu keluar dari tubuh Zixian. Bayi kecil yang sangat lucu. Bisakah kamu menjadi putriku? Siapa yang berani mengacau? Anak tahu? Apakah kamu berani menghalangiku? Guru, saya datang untuk membantumu. Yoyo, kamu harus menyelamatkanku. Kakek tenang saja. Ada Yoyo di sini. Hahaha. Aku telah mengembara di dunia ini selama bertahun-tahun. Tidak tahu berapa banyak orang yang dikendalikan olehku. Kamu jangan ikut campur. Urusan ini sudah tidak bisa aku hindari. Jika kalian berani merusak rencanaku, aku akan membuat kalian membayar harganya. Bu dan anak, dendamu sangat dalam. Menjadi bencana bagi dunia. Jika kau berani membuat onar lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Apakah aku melakukan kesalahan? Anakku yang selalu ada dalam pikiranku telah meninggal. Aku hanya sangat merindukan anakku. Tapi kau tidak seharusnya menguasai tubuh orang lain. Menghisap kehidupan orang lain. Aku tidak salah. Anakku, apakah aku tidak baik padamu selama ini? Kamu sangat baik padaku. Tapi aku tetap ingin. Kakekku. Semua seperti ini. Semua seperti ini. Aku ingin membunuh kalian. Hei, kamu sudah memiliki niat membunuh. Tidak ada yang bisa aku lakukan yang salah lagi. Aku hanya terlalu merindukan anakku. Dogdan. Aku tidak pernah punya ibu. Kehadiranmu membuatku merasakan kasih sayang seorang ibu. Tapi aku hanya punya kakek. Kakek adalah satu-satunya keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil tubuhnya. Kalau begitu, bisakah kamu memanggilku ibu sekali lagi? Aku sudah lama tidak mendengarnya. Bisa, kan Dogdan? Bolehkah aku? Dia akan segera lenyap. Jika kamu mau, bisa mengabulkan keinginan ini, Bu. Anak yang baik. Kakek, kamu sudah bangun. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Sekarang tubuhku sudah jauh lebih baik. Kakek diselamatkan oleh Yoyo. Yoyo benar-benar adalah nenek moyang kita. Terima kasih, Yoyo. Ini adalah budi baik yang seharusnya dibalas oleh Yoyo. Sebenarnya aku tahu segalanya. Aku berpikir aku juga tidak akan hidup lama. Orang itu sungguh malang. Jika dia merawat Dogdan, aku di alam kubur. Aku akan merasa tenang. Kakek, jangan. Apa yang dia lakukan tidak bisa diterima oleh hukum alam. Tapi untungnya, obsesi itu sudah teratasi. Dia akan terlahir kembali sebagai manusia. Itu bagus. Kakek, tubuhmu sekarang masih sangat lemah. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jika ada yang dibutuhkan, bisa mencari keluarga Jun. Dia adalah kakak seniorku. Dia akan membantumu. Terima kasih, leluhur. Sama-sama. Ayo kita pergi, ya. Kakek, aku tidak bisa tanpamu. Baiklah. Kakek baik-baik saja. Ada apa denganmu? Tadi aku melihat hiu betina dan merasa sedikit tergerak. Kau masih ingat apa yang dikatakan Master bahwa aku adalah anak yang kau temukan? Mengapa orang tuaku yang sebenarnya meninggalkanku? Apakah kau memikirkan orang tuamu? Aku tidak pernah bertemu mereka. Tentu saja tidak akan memikirkan mereka. Tapi kadang-kadang, aku tidak bisa berpikir jernih. Jika kamu ingin menemukan orang tuamu, Yoyo punya cara.
Guru, ini sihir apa? Ini adalah teknik bayangan darah. Menggunakan darahmu sebagai media. Mencari orang yang terhubung dengan darahmu. Selama orang tuamu masih ada di dunia ini, bayangan darah akan melacak jejak mereka. Dan membawa kembali berita. Benarkah? Berapa lama lagi kita bisa mendapatkan kabar? Efektivitas teknik bayangan darah tergantung pada banyak faktor. Mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari. Jika orang tuamu sudah tiada, mungkin tidak akan pernah mendapatkan kabar. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Ada kabar. Di mana mereka sekarang, Guru? Mereka berada di sebuah kota kecil, tidak jauh dari sini. Guru, saya tidak tahu. Apakah saya harus menemui mereka? Apapun keputusan yang kamu buat, Guru akan mendukungmu. Dan kamu selamanya adalah murid Yoyo. Guru, terima kasih. Ayo, kita istirahat dulu. Besok kita putuskan lagi. Guru, apakah kamu pikir mereka masih ingat bahwa mereka pernah memiliki seorang putri? Mereka pasti ingat. Jika tidak ingat, Guru akan membuat mereka ingat. Lalu, Guru, apakah kamu masih ingat orang tuamu? Tidak ingat. Guru sudah 2004 tahun. Mereka pasti sudah lama terlahir kembali, kan? Apakah itu membuatmu sedih? Yoyo punya kakak, kan? Tidak akan sedih. Sepertinya ada seseorang yang keluar, Guru. Jangan panik, kita tanya saja. Permisi, apakah Anda ibu saya? Anak ini, mengapa bertanya seperti itu? Saya ditemukan oleh seseorang. Saya sampai di sini melalui teknik penuntun darah. Saya rasa Anda adalah ibu saya. Anak ini, kenapa bicara sembarangan? Saya tidak pernah memiliki anak perempuan. Ibu. Ibu atas dan ibu bawah. Teknik bayangan darah tidak akan salah. Apa kamu benar-benar tidak ingat dia? Bertahun-tahun yang lalu. Kamu meninggalkan ibu atas dan ibu bawah di salju. Aku sudah bilang bukan. Kalian pergi saja. Jangan menggangguku. Ibu. Apakah Anda benar-benar tidak ingat saya? Mengapa Anda tidak ingin mengenali saya? Apakah saya melakukan kesalahan? Anak ini bagaimana bisa begitu tidak mengerti? Saya sudah bilang bukan begitu. Orang ini ada yang aneh. Apa yang terjadi? Kalian siapa? Mengapa mengganggu istri saya? Kami menemukan ini melalui teknik bayangan. Di sini dipastikan bahwa wanita ini adalah ibu dari Xiangxia. Sungguh konyol. Kami berdua tidak pernah memiliki anak perempuan. Kalian segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bersikap kasar. Sudahlah, guru-guru mereka meninggalkan saya bertahun-tahun yang lalu. Sekarang mereka tidak ingin bertemu saya lagi. Saya juga tidak ingin memaksakan apapun. Mari kita pergi. Di dalam sini pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Jangan sedih di atas sana. Ini tidak semudah itu. Kita bisa cari tahu. Kak, aku nggak mau cari tahu lagi. Kalau mereka nggak mau mengaku padaku, aku juga nggak mau terus berurusan dengan ini. Pria di dekat ibumu sangat aneh. Selain itu, reaksi ibumu juga sangat aneh. Aku curiga pria di dekat ibumu itu menggunakan sihir jahat untuk mengendalikan ibumu. Sudah dikendalikan orang lain. Guru, ada cara apa untuk membantu ibuku? Nanti kita pergi lagi. Kali ini aku akan menyelidikinya secara diam-diam. Baik, terima kasih, Guru. Sama-sama. Apa yang tadi kamu lihat? Anak perempuanku. Tidak melihat apa-apa. Tidak mendengar apa-apa. Ingat tidak? Sepertinya aku melihat putriku, bukan? Dia bukan putrimu. Mereka datang untuk menipumu.
Hanya aku yang merupakan keluargamu. Ingat, hanya aku yang merupakan keluargamu. Kamulah keluargaku. Ah, benar, itu benar, hahaha. Ternyata di sini ada aura jahat. Ternyata di sini ada aura jahat. Tebakan Master Xiangxia tidak salah. Ibumu memang telah dikendalikan pikirannya. Apakah ada cara untuk menyelamatkan ibuku? Pria itu tidak memiliki kemampuan yang dalam. Mungkin kamu bisa menghadapinya, Xiangxia. Apakah kamu ingin mencobanya? Saya, Kalian berdua lagi. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak datang lagi? Percayalah pada guru. Pukul dia, ya. Huh. Huh. Aduh. Kamu juga bisa menggunakan sihir. Penjahat besar, kamu yang mengendalikan ibuku dengan sihir jahat. Lepaskan ibuku, Dengan kemampuanmu yang sedikit itu, kamu ingin melawanku. Jangan takut, pahlawan muda. Ingat apa yang guru ajarkan padamu. Fokus dan rasakan energi dalam tubuhmu. Hari ini aku akan menemanimu. Mari kita berlatih bersama. Guru, aku berhasil. Bagus, kamu tidak mempermalukan guru. Jadi, dia mati karena aku. Dia hanya pingsan sementara. Tunggu sampai energi jahat dalam tubuhnya hilang. Dia bisa sadar kembali. Cepat pergi lihat ibumu. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, bangunlah. Ibu. Guru, ada apa dengan ibu saya? Ibu. Apakah kamu masih ingat saya? Kalian siapa? Apakah kalian masih ingat dia? Bertahun-tahun yang lalu, kamu meninggalkannya di salju. Bukan itu maksudku. Aku melakukannya untuk melindunginya. Aku juga punya alasan. Pada waktu itu, aku juga terpaksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah suamimu mengendalikanmu? Ya. Benar. Kami juga pasangan yang saling mencintai di masa lalu. Setelah memiliki putri, kami juga hidup cukup bahagia. Tapi ada seseorang yang bercanda. Mengatakan bahwa putriku tidak mirip dengannya. Dia mulai curiga bahwa aku berselingkuh. Dia beberapa kali berusaha membunuh putriku. Aku ingin mengirim putriku ke rumah neneknya. Tapi tidak disangka dia menemukannya. Dia yang membuang Xiangxia. Dia yang membuatku pingsan. Setelah aku sadar, aku pergi mencari putriku tapi sudah tidak bisa ditemukan. Ternyata aku bukan anak yang ditinggalkan. Ibu bagaimana bisa tega meninggalkanmu? Ibu minta maaf padamu. Ibu tidak melindungimu dengan baik.
Akhirnya ibu menemukanmu. Lalu bagaimana dengan energi jahat yang ada padanya? Setelah aku menyadari anakku hilang. Aku setiap hari menangis dan merindukan keberadaan anakku. Tak kusangka dia malah semakin parah. Entah dari mana dia belajar ilmu hitam ini. Mengendalikan pikiranku. Begitu ya? Kau adalah putriku. Ini ibu, aku adalah putrimu. Hahaha. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu maafkanmu. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Hahaha, sangat menyenangkan. Yoyo sampai menangis terharu. Hahaha. Orang ini, apa yang kalian rencanakan, Ibu? Tolong bantu dia juga membersihkan energi jahatnya. Lalu kami akan membawa putri untuk melakukan tes keperawanan orang tua dan anak. Aku percaya dia akan sembuh. Yoyo menghormati pilihan kalian. Terima kasih, terima kasih. Hei. Apa yang terjadi padaku ini? Putri kami telah ditemukan. Bukankah kamu tidak percaya padaku? Bukankah kamu meragukan bahwa anak perempuan yang aku lahirkan bukan dari kamu? Aku akan membawanya untuk tes DNA. Tunggu sebentar. Apa maksud kamu mengatakan ini? Anak perempuan apa? Bukankah kamu ingat anak perempuan kita? Ah, aku lupa. Dia juga terkena sihir. Bangkitlah. Tidak apa-apa, kita bisa mulai lagi. Aku akan segera bawa anak untuk tes DNA. Kamu adalah ayahku. Benar, dia ayahmu. Ayah. Maaf. Ayah yang minta maaf padamu. Aku ingin melakukan tes paternitas. Aku percaya. Aku percaya hahaha. Guru, terima kasih. Sama-sama. Guru, saya ingin menemani orang tuaku di sini beberapa hari lagi. Bolehkah? Boleh. Tapi kamu tidak bisa melupakan latihan. Aku mengerti, Papa dan Mama. Hahaha. Tas bawah juga sudah menemukan orang tuanya. Sudah pulang, Yoyo juga harus pulang. Tidak tahu apakah kakak-kakak juga memikirkan Yoyo. Yoyo, kakak, kalian datang bagaimana? Tentu saja datang untuk menjemputmu pulang. Hehe. Hahaha.